Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa benar di sini ruang kelas 10 IPS? Betul, Bu. Izin masuk ya anak-anak? Iya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan ya anak-anak. Nama saya Saidia. Bisa disapa Ibu Sai. Di sini saya mengampu mata pelajaran yaitu ekonomi mikro. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya anak-anak. Di sini yang biasa memimpin doa siapa anak-anak? Yuli Bu. Ya, boleh Yuli, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu terlebih dahulu akan mengabsen ya Ibu. Yuli Hadir. Nur Falsa hadir Bu. Nisa Izin, Bu. Sakit. Yuyun izin Bu. Jadi yang lain mungkin Iya, Bu. Kebanjiran bukan ya? Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang teori keseimbangan pasar. Anak-anak semua di sini sudah ada yang pernah mengenal ekonomi mikro yaitu tentang teori keseimbangan pasar. Belum. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang teori keseimbangan pasar. Boleh dibaca, Yuli, apa definisi dari keseimbangan pasar? Definisi keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah jumlah yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu tingkat tertentu. Nah, bisa disimpulkan apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah jumlah yang ditawarkan oleh produsen dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, apa yang dikatakan Yuli, jadi jumlah barang yang diminta sama dengan itu jumlah barang yang diproduksi. Nah, jadi gini ya anak-anak. Jadi keseimbangan pasar itu apa? Adalah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu tingkat tertentu dan sesuai dengan produksi. Jadi permintaan dengan produksi itu sama, tidak ada kurang atau lebih. Baik, dilanjutkan lagi. Faktor-faktor keseimbangan pasar boleh dibacakan Falsa. Faktor-faktor keseimbangan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar antara lain: 1. Tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. 2. Persediaan barang sesuai penawaran pembeli. 3. Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Nah, jadi tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Jadi contohnya, ketika misalkan Yuli ingin membeli suatu barang, misalkan sepeda, gitu. Nah, Yuli membeli sepeda dan meminta sepeda itu kepada produksinya atau suatu pabrik. Nah, itu sesuai. Misalkan Yuli mintanya 50 unit sepeda, maka dia diproduksi juga 50 unit sepeda. Dan yang kedua adalah persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Jadi barang yang ditawarkan kepada konsumen itu sesuai apa yang ditawarkan oleh pembeli. Dan selanjutnya adalah keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan.
Jadi permintaan maupun ketersediaan itu balance, ada di tengah-tengah titiknya. Jadi tidak ada yang namanya kelebihan maupun kekurangan. Bisa dilanjut anak-anak? Bisa. Selanjutnya ada fungsi keseimbangan pasar. Keberadaan keseimbangan pasar sangat penting agar kestabilan harga dapat tercapai dan dari sisi produsen ataupun pelaku bisnis tidak mengalami kerugian dari hal yang tidak bisa mereka kontrol. Untuk itu, bentuk keseimbangan ini dapat dilihat dari dua bagian, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Anak-anak ada yang tahu fungsi permintaan dan fungsi penawaran? Belum. Jadi apa yang dimaksud dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran? Baik, Yuri, apa yang dimaksud dengan fungsi permintaan? Fungsi permintaan adalah harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan fungsi penawaran? Ibu, Ya, fungsi penawaran itu adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. hubungan harga barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen. Nah, benar apa yang dikatakan Yuri bahwa fungsi permintaan adalah harga dan barang yang diminta oleh konsumen. Dan fungsi penawaran itu hubungan antara harga barang atau suatu jasa yang ditawarkan oleh produsen. Jadi fungsi permintaan adalah yang pelaku utamanya adalah konsumen, dan fungsi penawaran yang menjadi pelakunya adalah produsen. Selanjutnya, kurva keseimbangan pasar. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan price? Harga. Price, harga. Quality of good apa? Kualitas benar. Kualitas yang baik. S atau supply adalah penawaran. Demand adalah permintaan. Dan yang selanjutnya adalah PO atau price of market balance adalah iya benar, harga keseimbangan pasar. Dan yang A adalah surplus of demand when D lebih kecil dari PO. Apa itu A? Permintaan. Ya benar. Sedangkan yang B apa? Surplus penawaran. Nah, jadi ketika kita mau membaca suatu kurva atau suatu kurva keseimbangan, maka kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan P, apa yang dimaksud dengan Q, apa yang dimaksud dengan S, dan apa yang dimaksud dengan D, PO, A, dan B. Setelah kita mengetahui, tadi P itu adalah apa? Harga. Ya. Dan D apa? Permintaan. Dan yang S Surplus. Supply.
gambar adalah ya nggak ke atas, nggak ke bawah, tapi dia posisinya di tengah. Dan di sini ada rumusnya yaitu apa namanya? ID sama dengan IS sama dengan IS. Dan di bawahnya apa? PD sama dengan PS sama dengan PE. Oke, kita lanjut aja lah. Ada yang tahu yang di depan ini apa? Tabel keseimbangan pasar. Benar. Tabel keseimbangan pasar. Pilih surapa, perhatikan tabel keseimbangan pasar berikut di bawah ini. Yang di sini ada apa? Harga. Harga itu berapa? 25, 75, 125. Dan di sini ada permintaan per hari. Ada berapa? 12, 8, 4. Dan di sini ada penawaran per hari ada 4, 8, 12. Dan ada ide dan IS itu 8, 0, minus 8. Ada yang tahu kenapa QD dikurang IS sama dengan 8? Benar, 12. Benar, anak-anak. Jadi permintaannya adalah 12. Permintaannya 12. Permintaannya 12 dan PS-nya berapa anak-anak? 4. Jadi rumus yang tadi ekuilibrium maka ID kurang IS. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Benar ya? Jadi QD dan QS-nya sama 8. Dan selanjutnya adalah kenapa ini bisa nol? Karena 8 dikurang 8. Benar. Jadi QD-nya 8, QS-nya 8. Maka 8 dikurang 8 sama dengan berapa? 0. Dan yang terakhir, kenapa bisa minus 8? Karena permintaan dari penawaran. Permintaannya 4, penawarannya 2. QD-nya berapa? 4, QS-nya 12. dikurang 12 berapa? Minus 8. Jadi setelah kita tahu hasil dari ini, maka kita dapat mengatakan di mana letak keseimbangannya. Di mana kan? Yang tengah ya hasil dari 8 dikurang 8 sama dengan 0. Sehingga kita seimbang. Ada yang tahu kenapa kita seimbang? karena jumlahnya sama, Bu. Nah, jadi permintaan dan penawaran itu 0, seimbang. Maka dikatakan kondisi harganya adalah stabil. Paham anak-anak sampai di sini? Paham, Bu. Selanjutnya ada sesi latihan. Bisa kalian kerjakan di rumah atau kerja kelompok dengan temannya. Itu bebas ya. Itu kelompok kelompok Bu. Nanti kalian tentukan sendiri kelompoknya mau bagaimana. Berapa orang Bu? Berapa orang Bu? Satu kelompok 2 orang ya. Baik, Bu. Ya nanti ada sesi latihan. Nanti pertemuan
Bye.